Kamu lagi pengen banget beli sepeda. Saat lagi ngeliat-ngeliat sepeda inceranmu, si penjual mendekatimu sambil tersenyum ramah. Dia menawarimu prototipe model sepeda dengan teknologi mutakhir dari luar angkasa. Dan ternyata, selama ini kamu udah memanfaatkan sejumlah penemuan luar angkasa setiap hari. Ban karet tiup biasa nggak bisa berfungsi maksimal saat digunakan di permukaan bulan atau Mars yang berbatu-batu. Baru berselang 16 bulan setelah memulai misinya, rover Curiosity Mars harus dibenerin karena bannya mengalami kerusakan. Maka kemudian, para ilmuwan membuat ban tanpa udara yang berisi campuran nikel dan titanium pada rover NASA. Bahan ini bisa fleksibel karena struktur molekulnya kuat, serta bisa kembali ke kondisi semula tiap kali bentuknya berubah. Teknologi serupa juga bisa diterapkan dengan baik pada ban sepeda di bumi. Ban ini berbentuk pipa dan bisa tergencet tiap kali pengayuhnya melewati jalan berlubang. Ban ini juga bisa mengingat bentuk medan yang dilaluinya seiring waktu, jadi sangat cocok dipakai di medan berkerikil, jalan setapak, dan area bergunung-gunung. Setelah bannya aus, si pemakai bisa menggantinya lagi supaya sepedanya tetap bisa dipakai dan tahan lama. Model ban tanpa udara awalnya terbuat dari busa yang dipatenkan dan bisa digunakan untuk menempuh jarak hingga 8.000 km. Ban ini bikin sepedanya kurang was-wus karena bodinya terlalu berat. Kemudian muncul model baru untuk mengatasi masalah ini, yaitu ban yang lebih inovatif, ringan, dan tahan lama. Teknologi yang sama juga bisa diterapkan pada ban mobil dan truk di segala medan, olahraga berat, pesawat komersil, atau misi pencarian dan penyelamatan. Kasur empuk memory foam juga ditemukan berkat NASA. Pada tahun 1966, memory foam digunakan untuk ngepasin kursi astronot supaya meringankan efek G-force saat mereka lepas landas dan mendarat. Kalau harus bikin kursi khusus di setiap penerbangan, pasti akan sangat merepotkan kan? Lalu mereka memilih memory foam untuk mengatasi masalah tersebut. Bahan ini gampang menyesuaikan dengan bentuk tubuh astronot dan bisa kembali ke kondisi biasa saat nggak dipakai. Memory foam tersedia untuk khalayak umum sejak awal tahun 1980-an dan sekarang sudah banyak digunakan untuk bahan pembuat kasur dan bantalan wahana di taman hiburan, pelana kuda, dan pelapis helm sepak bola Amerika. Lensa dulunya terbuat dari tanah dan kaca polesan. Setelah diberlakukan peraturan baru pada tahun 1972, produsen beralih ke bahan plastik agar tahan pecah. Lensa baru ini sangat gampang tergores, lalu NASA menemukan pelapis keras helm astronot dan peralatan antariksa lain yang sangat berguna. Dan setelah dikembangkan lebih lanjut, teknologi baru ini digunakan dalam produksi plastik tahan gores. Contohnya, bisa kita jumpai di kebanyakan kacamata hitam, lensa preskripsi, dan lensa pengaman di seluruh dunia. Alat pembersih interior mobil bernama Dustbuster juga tercipta berkat NASA dan misi Apollo Space. Jadi, ilmuwan NASA tadinya mau bikin bor portabel untuk mengekstrak sampel dari bawah permukaan bulan. Mereka mengembangkan program komputer untuk menghasilkan tenaga motor optimal yang bisa meminimalisir konsumsi daya. Program ini kemudian diadaptasi dan digunakan untuk membuat peralatan rumah bertenaga baterai yang pastinya bermanfaat. Salah satu produknya yang terkenal yaitu vacuum cleaner mini tanpa kabel bernama Dustbuster. Selain barang tersebut, selimut ruang angkasa juga menjadi produk penelitian NASA. Bobotnya terbilang ringan dan biasanya berwarna emas atau perak sehingga bisa memantulkan panas sampai 97%. Para astronot memerlukan selimut seperti ini untuk mengurangi risiko kehilangan panas tubuh agar mereka tetap hangat dan nyaman di ruang angkasa. Bahan ini awalnya dirancang untuk dipasang di permukaan luar pesawat ruang angkasa. Tapi sekarang, para pelari maraton pun membalut tubuh mereka dengan selimut ini seusai lomba agar suhu tubuh mereka tetap stabil. Biasanya suhu tubuh mereka akan turun sesaat setelah mereka berhenti berlari. Penemuan NASA lainnya yaitu isolasi radiant barrier yang terbuat dari polyester aluminium. Bahan ini awalnya digunakan astronot untuk bertahan hidup di ruang angkasa yang sangat dingin dan sekarang kebanyakan isolasi rumah menggunakan bahan yang sama. Teknologi pengeringan beku pada makanan memang nggak dibuat oleh NASA, tapi mereka mengembangkannya untuk mengemas lebih banyak makanan pada misi Apollo yang panjang. Dengan teknologi ini, mereka memasak makanan, lalu membekukannya di bawah tekanan rendah dan perlahan memanaskannya di ruang vakum untuk menghilangkan kristal es. Kalau mau ngembaliin ke kondisi normal, mereka cuma perlu nambahin air. Berkat teknologi ini, makanan bisa menyimpan sampai 98% gizi meski beratnya cuma 20%.
Proses ini sangat membantu backpacker, petugas mitigasi bencana, dan orang-orang yang perlu meringkas bekal makanan agar mereka tetap mendapatkan nutrisi yang tepat. Termometer inframerah yang biasa digunakan untuk ngecek suhu dari kejauhan juga dikembangkan dengan dukungan NASA. Alat ini bisa mengukur radiasi termal yang dipancarkan oleh gendang telinga, sama seperti pengukuran suhu bintang dan planet. Masing-masing perangkat punya lensa yang memfokuskan cahaya dari objek ke detektor khusus, kemudian mengubah radiasi menjadi sinyal listrik dan suhu yang bisa terlihat di layar. Fungsi alat ini juga banyak, misalnya untuk mengamati suhu titik panas dalam sistem mekanik dan listrik atau untuk memeriksa suhu pengunjung di tempat umum. Pada awal tahun 1960-an, headset yang dipakai pilot pesawat masih sangat besar. Mereka sering memakai mikrofon genggam untuk berkomunikasi. NASA perlu perangkat yang lebih canggih dan ringan untuk menjalankan misinya, sehingga komunikasi mereka tetap berjalan lancar, terutama dalam kondisi darurat. Maka mereka menghubungi para pilot dan 11 hari kemudian tim tersebut sudah bikin 1 unit headset mikrofon yang bisa digunakan oleh astronot untuk berkomunikasi dengan sesamanya atau dengan tim di darat. Headset ini kemudian dikembangkan dan digunakan dalam misi Merkurius dan Apollo. Malahan dengan headset nirkabel ini, manusia di bumi bisa mendengar ucapan Neil Armstrong saat ia mendarat di bulan. Jadi kita perlu berterima kasih kepada NASA berkat versi headset super canggih yang bisa kita gunakan saat ini. Ide soal teknologi LED dicetuskan pada akhir tahun 1980-an. Saat itu, NASA lagi nyari tahu cara numbuhin tanaman di luar angkasa. Mereka menguji teknologi dengan gandum dan LED merah. Sayangnya, mereka gagal di tahap awal, tapi bisa mengatasinya dengan lampu neon biru. Teknologi ini dikembangkan dan digunakan di banyak perangkat medis serta barang sehari-hari seperti lampu LED hemat listrik. Lampu LED yang beredar sekarang jauh lebih efisien daripada versi lamanya. Tiap kali selfie bareng temenmu, kamu menggunakan teknologi yang berasal dari salah satu kamera dalam misi antar planet. Ilmuwan NASA, Dr. Eric Fossum, mengembangkan sensor pixel aktif khusus untuk membuat kamera sekecil mungkin, tapi kualitas gambarnya tetap terjaga. Teknologi ini berhasil unggul di industri pencitraan digital, dan produsen bisa nambahin kamera mininya pada smartphone dan gadget lain. Astronot menghabiskan waktu lama dengan melayang-layang di angkasa, jadi mereka perlu berolahraga secara teratur agar tetap fit. NASA mewujudkannya dengan bikin treadmill anti-gravitasi yang merangsang penambahan berat badan dan meniru gravitasi. Di bumi, metode serupa juga dipakai untuk meringankan beban kaki saat kita berolahraga. Teknologi ini digunakan oleh para atlet profesional dan orang-orang yang mengalami masalah tulang. Sepatu olahraga juga ditemukan berkat NASA. Mereka mendesain sepatu dengan cetakan karet untuk meredam daya kejut pada helm dan pakaian luar angkasa. Konsep yang sama juga diterapkan pada sepatu olahraga sehingga membuka kesempatan baru bagi atlet profesional. Kalau mau dipakai setiap hari pun, sepatu ini jauh lebih nyaman. Mouse komputer ditemukan dalam proyek besar untuk mengaugmentasi kecerdasan manusia. Para penemunya datang ke NASA pada tahun 1966 untuk mengetes perangkat ini. Rupanya, mouse tersebut lebih responsif dalam memanipulasi objek di layar daripada gadget lain seperti light pen. Mouse pertama diciptakan dengan kabel di bagian depan, tapi kemudian dipindahin ke belakang supaya nggak menghalangi. Alat seperti joystick pertama kali dipatenkan pada tahun 1923. Tapi NASA memanfaatkannya secara meluas. Astronot yang berpakaian besar perlu mekanisme kendali yang bisa dilakukan satu tangan yang memakai sarung tangan. Pilihan terbaiknya adalah joystick yang digunakan pada simulator pelatihan astronot dan komputer rumahan. Kawat gigi transparan merupakan produk dari Ceradyne dan program Advanced Ceramic Research dari NASA. Kawat ini memang dipakai untuk ngerapihin gigi, tapi awalnya dipakai untuk nyari tahu bahan dalam struktur pelindung peralatan radar. Produk ini harus setransparan mungkin agar mudah dilewati oleh gelombang radar. Kawat gigi ini bisa berfungsi dengan baik, lalu pada tahun 1986, bahan transparan dan kuat ini mulai digunakan di industri gigi. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Itulah yang dikatakan Neil Armstrong, manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Dia pergi bersama Buzz Aldrin, menghabiskan 2,5 jam di permukaan bulan.
Persiapan untuk proyek ini butuh waktu beberapa tahun dan total berat semua peralatan yang dibawa para astronot ini lebih dari 77 kg. Mendarat di bulan pun tidak mudah. Ada banyak upaya dalam sejarah yang berakhir gagal. Misalnya, para astronot di salah satu program Apollo punya cukup bahan bakar untuk mengirim orang ke permukaan bulan hanya dalam 3 hari. Tapi, mereka ingin menghemat bahan bakar, jadi butuh lebih dari sebulan untuk sampai ke sana. Tidak ada GPS yang bisa memberitahumu di mana titik pendaratan yang tepat. Pesawat antariksa itu berkecepatan tinggi dan harus melambat dalam ruang hampa dengan informasi yang terbatas. Tapi, sejak tahun 1969, 12 orang sudah berjalan di bulan. Bulan adalah satu-satunya objek antariksa yang pernah dikunjungi manusia sejauh ini. Sisanya hanya dikunjungi oleh robot. Tapi semua orang ini datang hanya untuk kunjungan singkat. NASA telah mengumumkan program untuk mengusahakan kunjungan permanen di bulan. Program ini akan membantu penelitian ilmiah dan bisa menjadi cara yang baik untuk belajar melakukan hal yang sama di misi lain, seperti di Mars misalnya. Bayangkan menjadi orang ke-13 yang menginjak bulan. Keheningan menakutkan, debu bulan di bawah kakimu, dan hanya ada langit hitam tanpa ujung dengan bintang-bintang di atas, di sekelilingmu. Tapi kamu tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan ini. Ada banyak masalah yang harus kamu pecahkan sebelum mendarat. Pertama, tubuh kita ini mirip mesin yang menyesuaikan diri dengan kondisi di bumi, seperti gravitasi, atmosfer, udara yang kita hirup, dan makanan yang kita makan. Kita hanya bisa hidup dengan optimal di bumi. Gravitasi kita 6 kali lebih kuat daripada bulan. Kalau dibandingkan dengan bumi, bulan nyaris seperti ruang hampa. Apapun yang kamu lakukan, menahan napas dalam kondisi seperti ini bukanlah ide yang bagus. Ruang hampa akan menarik udara dari tubuhmu. Oksigen yang masih ada di tubuhmu akan mengembang bersama dengan cairan tubuhmu, lalu mendorong pembuluh darah dan jaringan organ. Tubuh, kaki, dan lenganmu akan kehilangan bentuknya, lalu mengembang seperti balon hingga 2 kali ukuran normal. Kalau kamu tetap seperti itu untuk waktu lama, kamu tidak akan bertahan. Tapi, kamu tidak akan meledak. Kulitmu cukup elastis dan akan tetap menjaga bentuk tubuhmu. Cairan yang terpapar ke tubuhmu akan menguap. Permukaan mata dan kulitmu akan mendidih. Air liurmu benar-benar akan menggelegak di lidahmu. Tapi darahmu masih tetap cair. Dinding pembuluh darah akan mencegahnya mendidih. Tidak ada atmosfer, juga tidak ada oksigen. Oksigen yang sudah ada di paru-parumu akan hilang dengan cepat dan tak ada lagi yang bisa kamu hirup. Kalau organ di tubuhmu tidak mendapatkan oksigen lagi, yang biasanya dikirim ke berbagai bagian tubuh oleh darah, kamu akan pingsan karena otak akan berhenti bekerja. Itu akan terjadi dalam 15 detik pertama. Itulah waktu yang harus digunakan tubuhmu untuk memanfaatkan oksigen yang tersisa dalam darah demi menjaga fungsi otak. Kalau lebih lama lagi, dadah, tidak ada ozon, juga tidak ada medan magnet yang kuat. Kepadatan atmosfer bulan serupa dengan lapisan atmosfer bumi paling luar, tempat stasiun luar angkasa internasional berada. Artinya, tubuhmu akan terpapar oleh semua radiasi ionisasi berbahaya dari luar angkasa yang tidak kita rasakan sekarang, karena lapisan di sekitar bumi membuat kita tetap aman. Di bumi, otot dan tulang kita beradaptasi untuk menahan gaya gravitasi. Tanpa gravitasi, kita akan mulai kehilangan otot dan tulang kita akan melemah. Mirip seperti blobfish, makhluk laut yang tampangnya sedih sekali. Ikan ini tinggal di laut dalam. Di dalam sana, ikan ini mirip kebanyakan ikan lain, tapi agak lebih menakutkan. Namun, saat di udara segar, ikan ini menjadi datar dan seluruh tubuhnya terlihat mirip puding aneh berwajah sedih. Itu karena adanya perbedaan tekanan. Bulan bakal bikin kamu mirip blobfish karena perubahan drastis tekanan atmosfernya. Tidak ada tekanan yang bisa membuat tubuhmu tetap utuh di sana. Di bumi, tekanan udaranya kira-kira bisa 15-20 ton di seluruh permukaan tubuhmu. Kita tidak merasakan ini karena udara menekan tubuh sama rata dari segala sisi. Di dalam tubuhmu juga ada udara. Tekanan internalnya sama dengan atmosfer. Sementara di permukaan bulan, tidak ada tekanan dari luar untuk menahannya. Di sana juga dingin sekali. Suhunya berubah drastis dari 120 derajat Celcius saat siang menjadi minus 133 derajat Celcius saat malam. Sehari di bulan setara 29 hari di bumi. Artinya, kamu akan menghabiskan 14,5 hari dalam cahaya yang tak tertahankan.
dan 14,5 hari berikutnya dalam kegelapan kosmik mengerikan. Tubuhmu bisa membeku pada malam hari, sama seperti di tempat lain di luar angkasa. Tergantung di mana kamu berada, ini akan terjadi dalam waktu 12 hingga 26 jam. Atau, kalau kamu mengunjungi bulan pada siang hari, kamu bakalan kepanggang sampai crispy. Lebih baik melakukan apa yang dilakukan Apollo 11 dan datang saat fajar. Permukaan bulan belum begitu dingin, dan masih ada cukup waktu sampai akhirnya suhunya menghangat. Meski kamu selamat dari semua ini, ada jutaan serangan meteor setiap tahun. Belum lagi partikel batuan atau debu kecil yang bergerak cukup cepat dan bahkan puing-puing pesawat antariksa serta satelit di sana. Kita tak akan mampu bertahan dalam kondisi seperti ini selama lebih dari 1 menit. Untuk bertahan dan bisa menetap sedikit lebih lama di bulan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan perlindungan dari radiasi. Kamu butuh tekanan atmosfer yang mirip dengan bumi dan pastinya harus stabil. Kamu harus menjaga suhu di sekitarmu agar tubuhmu tidak membeku atau kelelahan. Kamu butuh perlindungan dari puing-puing antariksa dan debu kosmik, serta oksigen yang dapat dihirup. Oh iya, kamu juga butuh sistem komunikasi, air, makanan, dan mungkin beberapa hal lain agar kamu bisa hidup dengan normal. Pada tahun 1982, NASA mulai menggunakan unit mobilitas luar kendaraan atau EMU untuk beraktivitas di luar angkasa. Misi Artemis terkini telah mendorong pengembangan pakaian antariksa baru. XEMU adalah pakaian antariksa generasi baru yang luar biasa. Mungkin pakaian ini akan dipakai secara rutin dalam beberapa tahun. Pakaian ini punya persediaan oksigen, baik untuk bernapas dan untuk menjaga tekanan yang menjaga tubuhmu. Ada satu bagian dari pakaian ini, yaitu garmen pendingin cair yang bersifat form-fitting, alias pas sempurna dengan bentuk tubuhmu dan punya sistem yang menerima air dingin untuk mengalirkannya ke seluruh pakaianmu. Dengan begitu, suhu di dalamnya tetap berkisar di 20 derajat Celcius. Air menyerap panas dan kemudian bergerak ke bagian kedua, yaitu XPLSS di pakaianmu. Bulan adalah satu-satunya satelit alami permanen bumi. Satelit terpadat kedua setelah bulan Ionia Jupiter. Bulan terbentuk akibat benturan yang dikenal sebagai tuburukan besar. Sebuah objek antariksa seukuran Mars menabrak planet kita 4,6 miliar tahun lalu, tak lama setelah ada tata surya dan matahari. Awan dari batu menguap terbentuk, terbuat dari campuran partikel dari bumi dan unsur lainnya. Awan ini kemudian mengitari planet kita, mendingin dan berubah menjadi objek melingkar yang padat. Kemudian, semua berkumpul dan begitulah bulan terbentuk. Bulan punya beberapa hal keren, seperti air unik yang bergerak dan melompat-lompat saat permukaannya menjadi lebih hangat atau lebih dingin sepanjang hari. Air ada di sana sampai akhirnya meleleh atau memanas dan sampai ke atmosfer bulan. Air ini kemudian mengapung dan sampai ke daerah yang cukup dingin untuk kembali ke permukaan. Bulan selalu menunjukkan wajah yang sama ke kita. Sisi dekatnya ditandai dengan dataran gelap yang cukup besar. Masih ada jejak di permukaan bulan karena belum ada yang ke sana lagi sejak 1972. Tahunnya Apollo terakhir. Tidak ada kegiatan geologi di sana seperti gunung berapi dan gempa. Juga tidak ada hujan atau angin yang bisa menghapus jejak ini. Bagaimana menurutmu? Apa sudah saatnya kita membuat jejak yang baru? Saat ini kamu lagi terbang melintasi luar angkasa sambil terus-terusan menghindar dari bintang dan lubang hitam. Dengan kecepatan super tinggi, kamu bisa melakukan perjalanan antar galaksi cuma dalam hitungan menit. Kok kedengaran kayak ngehalu ya? Semua ini bisa jadi kenyataan loh, karena NASA telah menguji teknologi yang bisa terus ngebut melebihi kecepatan cahaya. Oke, kita lihat dulu armada ruang angkasa kita saat ini. Untuk terbang ke luar angkasa, kita naik roket konvensional yang membawa banyak bahan bakar dan oksigen. Dua zat ini kemudian dicampur dan dibakar. Saat apinya keluar dari roket, gas yang dihasilkan mulai bergerak turun, sementara roketnya melesat dan terdorong ke atas. Sederhananya begitu cara kerjanya. Setelah melalui proses ini, roket bisa bergerak dengan kecepatan mendekati 8 km per detik. Dengan kecepatan yang sama, kita bisa keliling Amerika Serikat dari ujung timur sampai ke ujung baratnya cuma dalam waktu 8,5 menit.
Tapi dalam skala luar angkasa, kecepatan segitu masih sangat lambat. Perjalanan ke planet lain seperti Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan perjalanan ke tepi tata surya kita menghabiskan waktu sekitar 35 tahun. Selama itulah probe antariksa Voyager yang diluncurkan pada tahun 1977 sampai ke destinasinya. Tapi kali ini kita mau melakukan perjalanan antar bintang dan antar galaksi. Nah, bintang yang paling dekat dengan kita yaitu Proxima Centauri dan jaraknya sejauh 4,2 tahun cahaya. Maka kita perlu nunggu sampai 73.000 tahun untuk sampai ke sana. Bukan main, peradaban manusia cerdas yang pernah ada pun belum sampai selama itu. Kalau kamu mau terbang ke galaksi Bima Sakti yang berdiameter 100.000 tahun cahaya, waktu tempuhnya sekitar 1,7 triliun tahun. Bandingin aja tuh sama umur alam semesta yang udah menginjak 14 miliar tahun. Laju pesawat luar angkasa kita memang masih sangat lambat. Kalaupun sampai sengebut kecepatan cahaya, kita masih perlu waktu 4,2 tahun untuk sampai di bintang terdekat. Untuk sampai di galaksi Andromeda, berarti perlu ditambah lagi sampai 2,5 juta tahun. Tapi kita nggak akan bisa bergerak secepat ini. Menurut hukum fisika, semua objek yang punya massa nggak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton cahaya punya berat kecil tak terhingga, tapi kalau kamu mau melesatkan satu butir pasir pada kecepatan cahaya, energi yang dibutuhkan akan jadi tak terhingga. Dan totalnya mungkin akan melebihi jumlah semua energi yang ada di alam semesta ini. Tapi bisa aja sih para ilmuwan nemu solusi ampuh untuk mematahkan hukum fisika. Agar tercipta daya dorong, kita perlu mendorong objek. Kapal perlu mendorong air supaya bergerak, pesawat perlu udara, dan roket perlu memanfaatkan pembakaran bahan bakar. Meski begitu, M-Drive punya mekanisme lain. Magnetron kuat seperti yang ada di microwave mengirimkan gelombang ke corong ini. Resonator kemudian memantulkan gelombang ke salah satu dinding di dalamnya sehingga mengenai dinding lain. Alhasil, gaya yang bekerja di ujung corong sempit akan lebih lemah dan gaya pada ujung yang lebih lebar akan lebih kuat. Dengan menganalisis gaya kuat ini, kita bisa tahu arah gayanya menuju ujung corong yang lebar. Jadi, pendorongnya berasal dari sisi yang berlainan. Oke, kalau gitu kita perlu memperbesar modelnya. Kemudian, taruh M-Drive ini di pesawat luar angkasa. Ujung corong yang sempit menghadap ke atas dan yang lebar berada di bawah. Magnetron segera dinyalakan dan resonator menghasilkan daya dorong yang bikin roketnya lepas landas. Roket ini nggak mengeluarkan suara maupun gas berbahaya. Mekanismenya bisa mempercepat laju roket, bahkan mengalahkan roket yang membakar bertonton bahan bakar. Menurut teori, kecepatannya juga bisa sengebut kecepatan cahaya, tapi kenyataannya nggak bisa begitu. Meski penemu perangkat ini berupaya ngebuktiin potensi M-Drive, belum ada penelitian independen yang nunjukin hasil positif. NASA mendukung pembuatan mesin ini di laboratorium, tapi selama penelitian nggak terbentuk daya dorong. Alternatif lain yang bisa bikin kita melesat melebihi kecepatan cahaya, misalnya dengan gelembung Alcubierre. Ilmuwan asal Meksiko telah mencari tahu cara menerapkan teori relativitas umum tanpa mengabaikan hukum fisika. Semisal nih, ada pesawat luar angkasa yang melintasi hamparan selimut ruang dan waktu. Saat bergerak menuju seberang selimut, pesawat ini nggak menempuh jarak dari titik A ke titik B yang jauhnya sampai ribuan tahun cahaya, tapi malah menarik selimut itu ke arahnya sendiri. Saat selimutnya terlipat, titik B semakin mendekat. Karena jarak tempuh ke titik B semakin pendek, pesawat pun lebih cepat sampai. Kemudian selimut ruang dan waktu ini kembali terhampar seperti semula. Wah! Pesawat luar angkasa nggak perlu mesin kuat yang akan membakar bertonton bahan bakar dan oksigen, tapi perlu bergerak dengan mekanisme gelembung. Nah, yang paling sulit justru bikin gelembung seperti ini karena energi yang diperlukan kurang lebih sebanyak massa Jupiter. Malahan, jumlahnya melebihi kapasitas yang ada di bumi. Meski begitu, para ilmuwan berupaya menguji teknologi ini pada probe luar angkasa kecil seukuran Voyager. Percobaan ini mungkin akan berlangsung selama puluhan atau malah ratusan tahun. Para ilmuwan masih berupaya bikin kecepatannya mencapai 20% kecepatan cahaya dengan bantuan laser dan rencananya mereka akan terbang ke Proxima Centauri sekitar 30 tahun lagi. Hal ini bisa aja terjadi sih. Kapal induk akan diluncurkan dari bumi dan di dalamnya terdapat ribuan probe luar angkasa seukuran kuku. Setelah sampai orbit, kapal ini meluncurkan probe ke luar angkasa. Tiap probe kemudian membuka layar reflektif berbahan tipis selebar tempat parkir, lalu mereka akan memancarkan sinar laser kuat menuju layar dari bumi. Laser ini bisa memacu pesawat hingga 1000 kali lipat dari kecepatan terjun bebas di atas bumi.
probe akan melesat ke tempat tujuan secara bergantian, sinar laser ini juga nggak perlu terus-terusan mereka pantau. Kalau mesin kapal yang sedang berlayar tiba-tiba mati, kecepatannya pasti akan turun oleh gesekan air. Tapi di luar angkasa cuma ada ruang hampa, semuanya kosong dan nggak ada gesekan. Maka kecepatan probe perlu dinaikkan sesuai kebutuhan. Saat melaju sengebut 20% kecepatan cahaya, probe ini bisa sampai di matahari cuma dalam waktu 40 menit. Tapi geraknya perlu diarahkan ke Proxima Centauri. Setelah menempuh perjalanan selama 30-an tahun, kita perlu nunggu 4 tahun lagi sebelum bisa mendapatkan sinyal dari probe. Di tata surya kita, ada beberapa eksoplanet dan ilmuwan masih terus mencari tahu jejak kehidupan di dalamnya. Teknologi layar ini bisa digunakan di luar angkasa meski tanpa laser kuat. Caranya dengan memanfaatkan matahari. Kalau kita bikin layar seukuran lapangan sepak bola, lalu membentangkannya di luar angkasa, layar ini akan menangkap sinar matahari. Dan karena permukaannya reflektif, cahayanya akan terpantul dari layar. Kemudian akan terbentuk daya dorong yang bisa menggerakkan pesawat luar angkasa, tapi teknologi ini punya kelemahan. Kita cuma bisa menerapkannya di dalam tata surya. Di medium antar bintang yang dingin, layar ini nggak akan bisa menangkap cahaya matahari ataupun angin surya. Tapi masih ada kandidat lain kok, yaitu pendorong ion. Seperti roket konvensional, pesawat luar angkasa dengan pendorong ion akan terdorong oleh gas yang dibuang keluar. Tapi pada pendorong ion, gas yang keluar dipicu oleh medan listrik, bukan pembakaran bahan bakar. Jadi di dalam mesinnya diperlukan medan listrik kuat. Partikel gas yang melewati medan listrik ini akan dilesatkan, kemudian dikeluarkan. Proses ini kemudian menghasilkan daya dorong. Meskipun percepatannya lebih lemah beberapa kali lipat dari roket konvensional, mesin ion tetap bisa membuatnya lebih ngebut. NASA tengah mengupayakan pembuatan pesawat luar angkasa bertenaga ion untuk terbang ke Jupiter. Mesin ion mengonsumsi banyak energi, jadi pesawat ini akan dilengkapi reaktor nuklir dan banyak panel surya. 8 mesin besar akan melesatkannya sampai 90 km per detik. Perjalanan dari New York ke London cuma ditempuh selama semenit loh. Kalau kita naik pesawat sengebut ini, teknologi ini masih terus diuji di banyak probe luar angkasa, tapi belum bisa merealisasikan perjalanan yang melebihi kecepatan cahaya. Mungkin kita masih bisa melakukan perjalanan antar galaksi menggunakan roket konvensional, tapi harus ada jalan pintasnya alias lubang cacing. Oke lah, kita perlu balik lagi ke selimut ruang dan waktu tadi. Titik A berada di ujung sini dan titik B di seberang sana. Daripada kelamaan melintas di sepanjang selimut selama jutaan tahun, mending lipat gini aja, biar titik B menghimpit titik A. Dan kita bisa langsung ke titik tujuan melalui terowongan pendek di antara kedua titik. Nah, terowongan seperti ini dinamakan lubang cacing. Sebagian ilmuwan meyakini lubang cacing berada di lubang hitam, tapi ada dua kendalanya. Lubang hitam paling dekat berjarak 1.500 tahun cahaya, jadi waktu tempuhnya sudah pasti sangat lama, dan ada juga masalah gravitasi. Lubang hitam punya gaya gravitasi terkuat di antara semua objek di alam semesta. Pesawat luar angkasa akan hancur oleh gravitasi sekuat ini. Apalagi semakin ke pusat lubang hitam, gaya gravitasinya juga makin kuat, dan gaya yang mempengaruhi hidung pesawat akan jauh lebih kuat daripada yang berada di ekor. Akibatnya, pesawat akan memanjang seperti spaghetti, kemudian hancur. Ada juga teori yang ngeklaim kalau pesawat luar angkasa atau bahkan manusia bisa bertahan setelah masuk ke lubang hitam. Tapi syaratnya, lubang hitam ini harus supermasif seperti yang terdapat di pusat galaksi. Bobot lubang hitam seperti ini bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali lebih berat dari matahari. Selain lebih berat, ukurannya juga lebih besar. Artinya, gravitasinya nggak akan naik begitu cepat. Kalau wujudmu nggak berubah seperti spaghetti, kemungkinan kamu akan bisa melihat lubang hitam secara langsung.